Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Pradana, NIM D93281111. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT lingkungan ya. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Di dalam SWOT itu sendiri terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, itu mencakup strength dan weakness. Dan yang kedua, faktor eksternal, itu mencakup opportunities dan threats. Kita kembali ke faktor internalnya dulu. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian dari faktor internal itu sendiri antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Selanjutnya kita ke faktor eksternal yang mencakup opportunities dan threats. Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini itu tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial politik, ideologi maupun perekonomian, sumber permodalan itu juga masuk, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan juga lingkungan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang analisis SWOT lingkungan. Bila ada salah-salah kata atau masih ada kekurangan, mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhwan Muslimin akan bahas terkait analisis SWOT yang dari ruang lingkup eksternal. Nah, perlu diketahui untuk analisis ini ada bagian-bagiannya. Bagiannya ini dari bagian ruang lingkup internal dan eksternal. Nah, untuk saya sendiri ini akan bahas terkait ruang lingkup eksternal di analisis SWOT ini terkait kekuatan, ancaman, peluang. Nah, untuk analisis SWOT ini kan ada dua, yang dari internal dan dari eksternal. Ini perlu diketahui juga, artinya ini sebagai acuan juga untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan. Untuk eksternal sendiri ini ada dua juga terkait ruang lingkupnya yang ada di eksternal, yaitu melingkupi dari makro dan juga mikro. Nah, untuk yang saya bahas terkait kali ini dalam presentasi saya ini ialah bahas terkait ruang lingkup makro, yang artinya ini ditelisik pada suatu populasi yang ada di masyarakat. Nah, untuk suatu populasi yang ada di masyarakat ini mengapa perlu dipertimbangkan juga? Karena untuk mengambil suatu analisis sampel data yang terkait kekuatan, ancaman, peluang, itu juga mempertimbangkan terkait analisis yang dari eksternal di ruang lingkup makro, yaitu yang dari masyarakat juga. Nah, apa saja spesifikasinya yang ada di ruang lingkup makro sendiri ini? Ialah yang pertama ini ada demografi. Kenapa ada demografi? Demografi sendiri ialah terkait populasi, hitungannya untuk bagaimana suatu kalau kelulusan yang ada di lembaga pendidikan ini dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini juga pertimbangan juga melalui bonus demografi ini. Untuk itu juga dapat dipertimbangkan juga terkait analisis ancaman, peluang, dan kekuatannya juga. Yang kedua ini dari ruang lingkup politik. Nah, untuk politik sendiri ini mengapa sebagai pertimbangan juga ini masuk dalam analisis SWOT, ya kan? Karena
kalau dalam lembaga pendidikan Islam ini kita tidak terpisahkan dalam acuan terkait politik, artinya dalam kebijakan pemerintah dalam suatu rancangan pendidikan yang ada di nasional ini. Nah, untuk pertimbangan politik juga ini dapat diambilkan contoh kalau di lembaga pendidikan Islam ini terkait kebijakan yang ada di sentralisasi di pemerintah pusat terkait kurikulum. Nah, ini juga menjadi pertimbangan juga terkait adanya analisis dan eksternal ini, bagaimana caranya menerapkan terkait analisis ini baik dari ditinjau dari segi eksternal yang ada di pemerintah ini terkait perkembangan kebijakannya dan diterapkan di ruang lingkup terkait apa yang akan kita terapkan. Nah, ini yang perlu juga analisis. Nah, yang analisis dari ruang lingkup eksternal juga meliputi pertimbangan dari politik, dari ruang lingkup politik, artinya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Terus yang ketiga itu ada terkait teknologi. Nah, mengapa teknologi masuk pada ruang lingkup ini, ruang lingkup makro terkait analisis SWOT-nya yang dari eksternal? Ya, karena teknologi ini tidak terpisahkan oleh kita, terutama manusia saat ini. Nah, untuk teknologi sendiri, mengapa dijadikan ini sebagai analisis SWOT? Karena teknologi ini sangat berkembang pesat, artinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait kekuatan, ancaman, peluang, dan lain sebagainya itu. Makanya teknologi ini masuk. Nah, suatu contoh kalau teknologi masuk dalam lembaga pendidikan Islam itu ada terkait administrasi online, itu juga masuk terkait pertimbangan juga. Nah, untuk dijadikan pertimbangan juga ini akan berbeda dengan LPI yang lain, lembaga pendidikan Islam yang lain dengan lembaga pendidikan Islam kita. Misal itu dapat dijadikan acuan untuk terkait kebijakan peluang, ancaman, dan kekuatan itu. Terus yang terakhir itu ini dari fokus ke ini, dari bagian ke yang ekonominya. Jadi untuk terkait ekonomi ini juga landasan terkait pengambilan keputusan yang menganalisis ancaman, peluang, dan kekuatan yang ada di analisis SWOT ini terkait bidang eksternal yang makro. Nah, mengapa ekonomi masuk? Karena ya sangat penting untuk mencapai sebuah capaian analisisnya itu dapat dianalisis dari luar, itu yang dari ekonomi. Nah, untuk konteksnya yang ada di lembaga pendidikan Islam, bagaimana untuk menerapkan sebuah kebijakan atau sebuah program itu kalau menganalisis yang dari eksternal pasti itu melandasi terkait keputusannya di bidang ekonomi. Sebagai contoh, kalau misal sebuah kebijakan kalau yang ada di pemerintah ini yang dari politik terutama membuat kebijakan terkait sekolah gratis ataupun pendidikan gratis. Nah, kalau di ekonomi bagaimana analisisnya terkait ekonomi sektor ekonomi yang ada di sekitarnya, terkait inflasi mata uang dan lain sebagainya. Itu juga dapat dijadikan analisis terkait ekonomi. Itu pengambilan keputusan yang ada di analisis SWOT eksternal yang dari makro, yang dari masyarakat, yang dari lingkup besar. Seperti itu saja yang dari pembahasan oleh saya. Cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq aku mudaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kelemahan dan kekuatan faktor lingkungan internal. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Kekuatan dan kelemahan yang berarti, sehingga dapat memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman dengan cara yang paling efektif. Begitu juga halnya dengan lembaga pendidikan. Di dalam faktor internal lembaga pendidikan juga terdapat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan internal meliputi segmentasi, targeting, dan positioning, serta marketing mix. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Segmentasi pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Yang kedua, yakni targeting. Targeting merupakan penentuan target atau pasar sasaran perlu dilakukan, sebab tentunya lembaga pendidikan tidak bisa melayani seluruh pelanggan pendidikan dengan keadaan pelanggan yang tersebar dan keinginan yang bervariatif. Oleh sebab itu, lembaga perlu memilih pelanggan yang potensial dengan maksud kebutuhan dan keinginan mereka mampu dilayani oleh lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, yakni positioning.
Position adalah penentuan posisi pasar bagi produk, barang, atau jasa suatu perusahaan. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah marketing mix. Marketing mix terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan atau organisasi dalam memasarkan produknya kepada konsumen, yakni disebut dengan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Dan saya akan menjelaskan tentang cara membuat analisis SWOT, yakni ada 2 tahap. Yang pertama, menguraikan apa saja yang ada di 4 komponen utama analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian, setelah menguraikan 4 faktor tersebut, maka selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan matriks SWOT, yakni Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. Nah, dalam To the next video. ini adalah See you. bagaimana peluang dan juga tantangan yang berada dalam dunia pendidikan. Adapun yang disebut sebagai peluang adalah komponen lingkungan satuan pendidikan yang bersifat positif, artinya dia mendukung pendidikan di sekolah. Sedangkan tantangan adalah kondisi komponen lingkungan eksternal dalam satuan pendidikan yang lebih bersifat negatif atau kurang dalam mendukung pendidikan di sekolah. Dalam mencapai tujuan atau mengembangkan misi di sebuah lembaga pendidikan, seharusnya seorang manajer atau pimpinan tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal saja, melainkan juga harus bisa memahami seberapa penting lingkungan eksternal terhadap lembaga yang dikelola. Faktor lingkungan eksternal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lingkungan mikro dan yang kedua yaitu lingkungan makro. Adapun yang dimaksud sebagai lingkungan mikro ini adalah bagian luar lingkungan yang memiliki dampak langsung terhadap instansi dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang di dalam lingkungan mikro itu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu pesaing, yang kedua pelanggan, yang ketiga yaitu pemasok, dan yang keempat yaitu publik. Pesaing dapat diartikan di sini adalah alternatif yang dapat diraih oleh peserta didik, seperti contoh lembaga pendidikan negeri dan juga lembaga pendidikan swasta. Yang kedua yaitu pelanggan. Pelanggan yaitu mereka yang membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu pemasok atau suppliers. Yang keempat yaitu publik. Di sini publik dapat diartikan sebagai masyarakat untuk membantu dalam kemampuan organisasi untuk memperoleh dana. Jadi, manfaat analisis SWOT sendiri adalah sebagai penentu masa depan dalam keberlangsungan berbisnis. Mungkin dalam dunia pendidikan ini adalah penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus dilakukan atau didahulukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.